Riris. Paling ya cek turu, Mbok. Wong Riris saya kok. Si Mbok iku wis goleki nang kamare, sampai ning ngisore amben. Tetep Nana, Mon. Lah, apa Mbok iki golek Riris nang ngisore amben? Padane Riris iki teko saya to, Mbok. Temenan, Mon. Nana ning dindi. Si Mbok ini khawatir. Riris iku gek tas ning nggon Bromo. Lah ket wingi ngilang-ngilang terus wae. Kowe kok ora percaya sama si Mbok toh? Percaya, Mbok. Percaya. Percaya. Lah Riris segeran toh, Mbok. Udah dewasa. Pasti dia juga bisa ngejaga diri sendiri. Memangnya dia mau kemana sih di sini? Orang dia baru aja datang dari Klaten. Ya wes ya. Ono ceceran pagi. Ya wis hati-hati ya, Le ya. Ya. Untung nggak ketahuan. Bude nggak tahu aku ikut di sini. Mas Mono juga nggak tahu. Lan. Yo, Pak. Apa mau pergi lo ya? Apa gitu, Pak? Probolinggo, ngantar tamu. Nginep lo. Kamu hati-hati di rumah. Jangan luyur. Duitnya, Pak. Kamu itu duit melulu. Kan kemarin sudah Bapak kasih. Tunggu setoran nanti sore saja. Bapak jangan pelit-pelit amat toh, Pak, sama Ola. Setoran. Iku jatah Ola. Ntar kalau Bapak kawin lagi gimana? Ola udah mau. Hush. Kalau ngomong jangan sembarangan. Siapa yang ngomong kalau Bapak mau nikah lagi? Hah? Nggak mungkin. Ibumu itu di hati Bapak. Ibuku di hati Bapak, Ola di hati Bapak. Mana duitnya? Lah, Bapak ini tidak bakal hidup seterusnya. Kamu harus mandiri. Dan mulai sekarang kamu harus nabung. Yo, tenang aja, Pak. Ola bakal punya suami kaya. Kaya kalau tidak baik hati ya percuma. Sing penting baik hati. Kayak Mono itu loh. Mono. Udah masuk hitungan Ola. Katro gitu. Ya, Bapak pergi hati-hati. Jangan luyur ya. Assalamualaikum. Nuwun. Eyang. Assalamualaikum. Ya. Ada apa pagi-pagi ke sini? Kami tuh ndak kerja. Ndak di charter toh? Di charter kok, Eyang. Mau kerja. Yang tadi di jalan kok mesin mobilnya kurang enak ya. Mau tuker mobil, Eyang. Walah, ya sudah pada berangkat semua mesti nih. Ya kalau ada yang ndak berangkat, pasti kuncinya ada yang nganterin ke sini. Aduh, gimana, Eyang ya? Aku mau bawa mobilnya tapi takut mogok di jalan, ya. Oh, udah. Tunggu sebentar saja, barangkali ada yang mengembalikan kunci. Tapi ini yang minta tolong dulu ya. Minta tolong apa, Tayang? Beli nasi di warungnya Yusurti. Nih, uangnya. Beli 2 ya. Kuncinya.
bangun toh. Ini tuh udah siang. Dari kemarin kok kerjaannya tidur terus ndekem di kamar. Mbok ya keluar. Sana, hirup udara pegunungan. Biar seger badanmu. Masa nggak ada apa-apa di luar? Nggak ada apa-apa gimana? Lah kamu itu mau tahu dari mana? Sejak di sini kamu itu nggak kemana-mana. Tadi tuh udah tahu ada gunung, ada sawah, rumput, ada baru juga. Bukan itu yang ia maksud. Bapakmu ngirim kamu ke sini itu kan ada tujuannya. Sana mbok keluar. Dit, bangun toh. Sopir mah nyate-nyate di sini. Biar toh. Kamu tuh ngomong apa tau lah? Orang aku itu kesini disuruh beli nasi bungkus sama Yang Ratmi kok. Wah, banyak alasan aja. Kok alasan sih? Kamu tuh maksudnya apa? Kerjamu apa toh? Kalau bapakmu udah jelas, kerjanya ngatur sewan mobil, lah kamu apa? Kerjanya motongin gaji supir. Apalagi yang kayak kamu, nggak sopan. Tak potong 50%. Mau? Untung aku ingat sama bapakmu yang baik. Kalau enggak, udah aku bilangin kamu sama Yang Ratmi. Wah, emang berani? Aku mah tinggal lapor aja ke Yang Ratmi. Kalau pelanggan-pelanggan pada nggak suka sama pelayanan kamu. Biar toh. Beltut. Kol. Untung ada di mobil jeep, penyelamat. Yang pasti bingung nih nyariin aku di mana. Sangarutmu yang, aku neng jalan-jalan dulu yo. Aku nggak bakal mau nurutin apa kata bapak. Bodoh. Lah, ini mau kemana ya? Kok bukan ke arah terminal? Terus kok tumben Mas Mono nyetir ugal-ugalan gini? Kok bukan Mas Mono? Wah, Siapa kowe? kamu, Kamu maling ya? Maling kamu mobil. siapa? Maling. Berhenti nggak? Lepasin, kamu mau bunuh aku ya? Nggak, berhenti dulu, berhenti. Sudah toh. Kamu tuh kok pakai teriak-teriak segala toh? Tinggal masuk saja kan bisa. Kenapa? Kok mukamu pucat begitu itu? Mobil jeepnya tadi kan aku parkir di situ, Ayang. Kok sekarang nggak ada, ayo? Tadi kan aku kasih kuncinya ke Ayang, toh? Ayo. Ayang. Pasti Adit yang bawa jeepnya ini. Sopo Ayang? Adit? Supir baru ya? Kok nggak ada yang bilang sama aku sih? Kalau ada supir baru, Ayang? Mana nasinya? Hah? Mobil jeepnya kemana ya? Adit yang bawa. Ih, kamu ini masih muda udah maling aja malu-maluin. Siapa yang maling? Kamu tuh kalau ngomong jangan seenak kudel bodohmu itu loh. Aku nih harusnya bawa kamu kantor polisi, tapi daripada kamu kabur, ya udah aku bawa aja ke sini. Nanti biar orang sini yang bawa kamu kantor polisi. Wah, awas kamu ya kalau ngomong tuh sembarangan aja. Main nuduh-nuduh orang. Wah, Ada apa ini? Pak, ada yang bisa bawa orang ini ke kantor polisi apa enggak? Selain duduk dulu. Pak,
Emangnya ada apa? Bapak itu tahu Mas Mono toh? Saya ini saudara Mas Mono. Orang ini tadi udah mau maling mobil Mas Mono. Untung saya ada di dalam mobil. Kalau enggak orang ini bahaya banget, Pak. Bohong, Pak. Saya ini nggak salah. Itu mobil saya, Pak. Cewek ini aja yang nuduh-nuduh sembarangan. Aduh, apa sih orang berdua? Tapi saya nggak kenal kalian berdua. Saya cuma kenal sama Mono. Bagus itu, Pak. Nggak apa-apa. Bapak pegang aja orang ini. Nanti suruh orang bawa ke kantor polisi mana gitu. Terserah Bapak. Tapi nyun sewu ya, Pak. Saya harus pergi dulu. Nggak apa-apa ya. Kamu nih makanya jangan jadi maling. Untung tadi nggak ada Mas Mono. Kalau ada kamu udah mate. Minggir. Pak. Saya ini nggak salah, Pak. Swear, Pak, saya nggak salah. Saya ini cucunya yang Ratmi. Itu mobil saya, Pak. Piye? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Ini mobilnya. Dit, kenapa kamu itu kok malah bawa mobil? Kamu itu mbok ngomong kalau bawa jeep. Pergi kok diem-diem kayak maling. Hei Mas, ya namanya supir baru itu ya nunggu antrian dong. Jangan asal nyelbot aja. Maaf Eyang, apa bener Eyang kenal sama anak ini? Oh ya kenal. Dia itu kan cucuku. Kemarin baru datang dari Solo. Nun sewu, belum sempat lapor. Nah, percaya kan sekarang? Buat apa aku nyolong mobil bapakku sendiri? Loh, gimana tuh ini? Kok aku ramudeng? Siapa yang nyolong? Dan apa yang dicolong? Maaf Eyang, kalau memang sudah jelas anak ini cucu Eyang, saya mau pamit dulu karena sudah malam. Maaf. Gampang bener ngomong maaf. Masa ini bisa aku aduin ke polisi? Pencemaran nama baik tau nggak? Terus? Nggak boleh ngomong seperti itu sama Pak Lurah. Nggak sopan. Sudah, saya pamit dulu. Eyang tuh kenapa sih nggak percaya sama Adit? Adit ini nggak salah, Yang. Tadi itu ada cewek gendeng nyusup ke mobil ini. Dannya lagi dia nuduh aku nyuri. Katanya mobil ini milik saudaranya. Kamu itu tukang bohong. Pasti kamu lagi bohongi Eyang. Gak ngerti deh aku. Ya, ini ada apa toh? Kok aku nggak ngerti? Dah, itu mobilmu dilihat. Rusak enggak? Mas Mono. Grace, tadi siang kamu dari mana? Mau dibantuin nyuci nggak? Hah? Mau dibantuin nyuci mobil nggak? Sana mandi dulu, biar aku yang nyuci mobilnya. Kamu ini kenapa toh? Kok aneh banget? Ya enggak, aku bantuin nyuci, kamu mandi. Aduh sana. Tapi yang bersih ya? Iya, terus sana. Udah, sana. Dit, kamu itu mau kemana? Gak usah pergi-pergi. Lah, Eyang gimana sih? Adit di rumah, katanya ndekem terus di kamar. Adit mau keluar, nggak usah pergi-pergi. Ya gimana sih yang bener? Eyang itu cuma khawatir kalau kamu itu bikin gara-gara lagi. Apalagi kalau sampai ke Pak Lurah segala. Lah emang Adit mau ke rumah Pak Lurah. Ngapain kamu itu ke sana? Jangan bikin malu Eyang loh. Eyang itu di sini dihargai, disegani. Adit mau lapor. Katanya Eyang belum lapor. Tenang, kamu ke sana itu mau melapor. Lah ya iyalah, bener. Ingat loh, Dit. Jangan nganeh-nganeh. Dan lagi, jangan sampai bikin malu Eyang. Ge, ya wes. Mas, iki lho tak gawe kopi. Monggo. Yo, enak pasti.
Tumben kamu kok baik hati, Riz. Mas Mono, kok hartopnya nggak digowo? Nggak narik ta? Kok ngerti kon? Siapa sih ngomong? Oh bukan, nggak. Habis ketoknya lesu kayak sing nggak entuk setoran gitu. Ya orang itu setoran lah, Riz. Gimana mau dapat setoran orang mobilnya aja dibawa sama orang. Terus ya kisuan. Makanya mobilnya aku bawa aja buat dicuci. Mas Mono, aku mau minta tolong. Lah, ya toh? Buntutnya baru kelihatan ini, ya. Untuk apa? Dari tadi tuh kau udah mikir, kenapa kamu kok berbuat baik sama aku? Udah ngebantuin aku nyuci mobil, bikinin aku kopi. Kalau kamu udah kayak gitu, aku semalah deg-degan, Riz. Hah? Pasti mendol buri. Enggak, aku cuma pengen minta tolong aja. Kalau misalnya nanti Bude nanya, bilang aku dari pagi pergi sama Mas Mono. Gitu. Kamu nyuruh aku bohong sama si Bo? Loh enggak toh ya, enggak bohong. Aku itu cuma pengen Mas Mono bilang kayak gitu aja, wes nggak apa-apa. Aku pokoknya nggak ngapa-ngapain kok tadi. Kusik, kemana tau kamu? Hah? Ki podo aja cerewet mbak Bude. Tenang Mas, aku tadi nggak ngapa-ngapain. Pokoknya aku tadi habis berbuat sesuatu yang sangat berjasa buat Mas Mono. Berjasa? Apa maksudmu berjasa? Riz, seharian ini kepalaku udah mumet loh ya. Kamu jangan nambah-nambahi. Udah mobilnya dibawa sama orang, terus orangnya itu malam-malam datang sama Pak Lurah. Loh kok ternyata orang itu cucunya yang Ratmi. Kenapa? Kaget? Hah? Aduh, capek nih. Tak mau busuk ya. Aku ngantuk. Ya. Kok aneh ya? Mas, orang baru ya? Kok tahu? Aku tuh orang lama di sini, jadi aku kenal sama orang-orang di sini. Mas itu pelancong, dari mana aja? Aku belum kemana-mana. Aku baru sampai dan aku nggak tahu jalan. Tadi aku kesini naik kendaraan umum. Kesempatan nih, Ico pasti mau deh kalau disuruh nyewa mobil. Duitnya bisa masuk semua ke kantongku. Oh, kebetulan aku punya usaha rental mobil. Iku Jeep sama hardtop. Mau nyewa nggak? Oh ya? Hebat banget kamu ya? Iya, punya bapakku. Kalau aku boleh tahu, berapa tuh harganya? Buat orang seperti kamu, tak kasih harga diskon. Ya, nggak mahal-mahal amat. Paling cuma 300.000. Maksud kamu orang seperti aku tuh seperti apa? Rahasia dong. Yang jelas, tak kasih harga khusus. Boleh juga nih cewek. Kelihatannya beda. Nggak sok malu-malu kayak cewek kampung biasanya. Lumayan, daripada nggak ada temen. Yang mana kamarnya orang itu ya? Kalau salah gimana? Bisa pencut aku dikebuki. Wah, nggak dikunci.
aja udah dibukain. Gimana pelan-pelan? Mono mana? Ini kan masih pagi, belum waktunya berangkat toh. Mono lo masih mandi. Apa toh, Mbok? Lah, kok kesini pagi-pagi? Kangen ya? Ha? Boy sopan dong kalau ketemu tamu tuh pakai baju dulu. Piye toh? Suruh siapa kamu datang pagi-pagi ke sini? Orang aku habis aja mandi kok. Syah. Kenapa sih ke sini? Memangnya ada orang yang sewa mobil pagi-pagi? Ada. Tapi bukan kamu yang bawa. Sini mana kuncinya? Kok gitu? Itu kan mobil jatahku. Loh, kamu nggak bisa dong ngasih ke sembarang sopir gitu aja. Kalau aku yang bawa ya bisa. Mana kuncinya? Kamu tuh bawa mobil buat apa? Udah, gak usah banyak nanya-nanya. Sini mana kuncinya? Buruan. Buruan. Sialan. Lepar surat, kalian masukin ke kamar. Puntenem, Mas. Maaf sekali. Sumpah aku ndak tahu kamu cucunya Eyang Ratni. Ampun. Jangan cerita sama Eyang kamu ya. Nulis surat kok ngaco gini. Siapa ya? Emang kenapa kalau aku cucunya Eyang Ratni? Apa toh, Mbok? Riris. Ora enak, Mbok, di rumah tangga. Kiranya kita nggak bisa jaga Riris lagi. Aduh, Mon, si Mbok ini ndak kuat. Bendino kongkon jantungan terus nyari Riris. Sudah, kamu pulangkan saja dia ke Klaten sana. Enak toh? Olahraga jantung sehat. Wes gak usah ngono, Mbok. Nanti aku jalan kalau ketemu Riris, aku suruh dia pulang, ya. Lagian Mbok itu kalau ngomong sama Riris itu ya, Mbok, sing halus titik. Riris itu kan perempuan, Mbok. Jadi menurut kamu si Mbok ini salah gitu? Sehingga Riris itu ndak betah di rumah? Iya. Ya toh? Makin aku banyak ngomong, makin salah aku. Ngamuk terus, Mbok. Yaudah, sekarang aku mau jalan dulu ya. Nanti aku... Apa toh? Pokoknya si Mbok ndak mau tahu. Kalau kamu nanti ketemu sama Riris, bilang sama dia kalau ndak mau dengeran omongan si Mbok. Sudah, si Mbok ndak mau ketitipan Riris. Iya, nanti aku cari dia di tengah jalan. Kalau ketemu aku suruh pulang. Saiki aku tak pamit dhisik ya. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari Stop. Dilurusin kanan dikit, dimundur lagi. Ini cewek kemarin nyusup di mobil gue kan ya? Oh iya, nggak salah lagi. Aduh, lepasin nggak, Mas? Kamu terdisekap jahat loh. Tak teriak ya, tak teriak. Nggak usah pura-pura nggak punya salah sama aku deh. Kamu pikir kamu bisa lolos gitu aja dari aku? Nggak bakalan aku kasih. Apalagi tuh, Mas? Apalagi. Kamu tuh udah mencemari nama baik aku, tahu nggak? Cucunya Eyang Ratmi. Kamu pikir waktu kamu nyeret-nyeret aku, nggak ada orang yang lihat? Ya ampun, Mas. Kan kemarin aku udah minta maaf sama Masnya.
Masa masih dendam sih? Kan nggak baik loh Mas kok dendam sama orang itu. Lah terus kamu pikir mencemari nama baik orang itu baik? Where is your brain? Aduh Mas, tapi aku harus pergi sekarang. Pokoknya aku minta maaf banget ya Mas. Sapuntennya sangat. Jangan bilang sama siapa-siapa ya soal kemarin. Khususnya sama Mas Mono. Makasih ya Mas ya. Suhun. Mas Adit! Mas Adit! Enggak usah, aku aja. Pak Broto udah pulang toh? Baru saja. Lah kok kamu toh, Le? Olanya kemana? Nah itu kan motornya Ola. Saya cuma nganterin sepeda motornya Ola, Pak. Tadi pagi datang ke rumah Ola, Pak. Terus dia ngotot minta kunci mobil. Jeepmu di bawah. Maksudnya untuk main Ola gitu? Lo mboten ngertos, Pak. Ora genah. Sudah ngawur. Ola itu tidak punya SIM. Kok kamu kasihkan toh? Lah nanti kalau nggak dikasih dia malah mencak-mencak, Pak. Sampai ngertos Ola gimana orangnya. Kalau persoalan yang lain masih bisa ditoleran. Tapi kalau sudah masalah mobil tidak bisa dibiarkan. Ini tanggung jawab Bapak dengan Eyang Ratmi. Masalah kepercayaan. Nah kalau kepercayaan ini sudah dilanggar, habis usaha Bapak. Ya udah ya, Pak ya. Ini kuncinya, saya mau pulang dulu. Bapak minta maaf ya Mon ya. Karena Ola kamu tidak bisa bekerja hari ini. Iya, Pak. Atau gini aja. Antar Bapak ke terminal, nanti bawa mobil yang tadi Bapak bawa. Sedang dicuci. Oh ya? Ya. Bapak, yuk. Aku tunggu sana ya. Ayo, lah. Emangnya kamu biasa nganter tamu kamu sendiri? Ya enggak lah, Mas. Ini tuh spesial buat Mas Adit. Loh, kok bisa gitu? Ya aku kan buat sopir, Mas. Buat apa aku punya sopir banyak kalau aku nyetir sendiri? Iya ya, kamu kan bosnya ya? Aku lupa lagi. Aduh, Mas. Aku jadi malu, Mas. Lagian selama Mas Adit di sini, aku bisa kok jadi pemandu, Mas. Loh, supirnya piye? Nganggur dong? Gak dapet duit gitu? Ya biarin aja semono nganggur. Dia nyebelin gitu. Mono. Tadi cewek tukang parkir itu bilang jangan bilang Mas Mono. Sekarang Ola juga nyebut nama Mono. Siapa ya Mono? Lagian aku tuh mau ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, Mas. Buat apaan? Buat ikut Mas Adit ke Jakarta. Aku tuh pengen banget loh, Mas, ke Jakarta. Boleh ya, Mas? Lah, Mas? Mas, dia tuh? Mana? Nah, itu jeepnya masih ada. Untung belum ada yang bawa. Alhamdulillah. Pak, aku narik ya. Kita ngomong sama Toro dulu. Sebentar ya, tunggu sini ya. Saya ngomong Toro di warung ya. Matur nuwun, Pak. Yuk. Riris? Kono toh? Kanan dikit, kanan. Riris! Kanan dikit, dikit. Piye to iki?
parkir kok ora iso iki. Waduh, motorku penyok kabeh wah. Piye to iki? Ya. Tunggu dulu ya, bentar deh, Sek. Aku diceluk itu soalnya, ya. Bentar ya, bentar. Piye iki? Weh, Oh, anak kaki ngagetin aja. Ngaget-ngagetin? Aku yang kaget, Riz. Kok ngapain toh kamu jadi jukir kayak gini? Duh, Mas, jangan susah. Aku bisa ngejelaske. Apa nih yang mau dijelasin? Orang aku udah ngeliat dengan mata kepalaku sendiri kok. Mas, beneran, aku tuh jadi tukang parkir nggak sengaja. Waktu itu cuma pengen ngewangi Pak Min iku lho, lagi sakit, aku nggak tegun loh. Sakno. Riz, pantesan sih mbok murang-muring bendino. Orang kamu tiap hari ngilang. Nang kene toh. Ngerti ora kowe? Aku tuh disuruh si mbok mulangin kamu ke Klaten loh. Mas, mbok aku diwangi, Mas. Aku nggak mau pulang ke Klaten. Aku pengen di sini kan bisa bantu-bantu. Jelasin nanti di rumah. Ya, sekarang kamu pulang. Aku mau ngambil mobilnya itu, ya? Mas, aku nggak mau mulai, Mas. Soalnya kalau aku pulang ke Klaten tuh aku disuruh nyawa. Aku mau. Mengko ae dijelasin di rumah. Dan kono mulai. Mau naruhmu sepeda motor dulu. Dan kono mulai. Kok nesu tenan sih? Tapi kok iso ya? Siapa sih kondon aku neng kene sih? Oh iya, ya mesti ki pasti deh. Mas, udah kerja tuh? Apa masih kuliah? Aku udah kerja. Oh ya? Wah, hebat tuh. Udah punya pacar belum? Belum. Belum? Kok masa? Ganteng gini kok masa belum punya pacar? Nah, apa emangnya? Maya, kenapa? Kamu mau jadi pacar aku? Ya mau tuh, Mas. Aku kan suka sama Mas sejak semalam. Tahu kali ketemu lagi. Ya, nama juga perasaan, Mas. Nggak ada yang tahu toh. Mungkin aja kita jodoh, Mas. Aku juga senang bisa nyelidiki. Jika bapakku diurus dengan baik atau duitnya kamu korupsi. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Stop. Kamu ngapain sih? Aku tuh nggak nyangka ya, kamu ternyata orang dendaman banget. Aku kan kemarin udah minta maaf sama kamu, kok nggak dimaafin sih? Malah ngadu sama Mas Mono. Ngadu apa? Siapa yang ngadu? Mesti kamu kan yang ngadu, bilang kalau aku jadi tukang parkir. Kamu tahu nggak akibatnya apa? Aku sekarang harus dipulangin ke Klaten. Mas, di Klaten itu nggak ada kerjaan belas. Kok tega sih? Kamu tuh sembarangan ya kalau nuduh orang ya. Kebiasaan. Yang kemarin aja belum tuntas, ini udah nuduh lagi. Dengar ya, aku tuh nggak kenal sama Mas Mono. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus cariin kerjaan buat aku. Kamu pikir aku dep naker apa? Ah, sakarepe. Pokoknya aku saiki wis nggak bisa parkir lagi, jadi Mas harus cari kerjaan buat aku. Kamu itu dari mana? Keliling ya. Akhirnya pulang juga kamu. Sudah ketemu sama Mono? Sudah dibilang kalau besok kamu pulang ke Klaten? Deh, jangan dipulangin ke Klaten. Biar Riris tinggal sini ya. Bude tuh loh nggak tahu kamu kerja apa di sini. Setiap hari pergi terus. Bude nggak bisa tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama kamu. Sebenarnya Riris kerja. Kerja apa? Jadi tukang parkir. Sing bener kamu? Iya Bude, tapi waktu itu nggak sengaja kejadiannya. Kan waktu itu Riris lagi ke terminal, terus lihat tukang parkirnya si Pak Min itu lagi sakit, aku nggak tegon loh. Jadi ya wes tak ewangi aja. Tapi kan lumayan Bude, itu hasilnya bagi dua. Kebangetan kamu, Riz.
Pokoknya Bude ndak setuju. Kenapa, kan halal, Bude? Ya jelas Bude ndak setuju toh. Terminal itu kan tempatnya laki-laki. Mau jadi apa kamu, Nduk? Tapi Riris bisa jaga diri kok, Bude. Bener. Ndak, Bude ndak percaya. Pokoknya besok kamu harus pulang ke Klaten. Bude ndak mau tahu. Bude ndak sanggup lagi jaga kamu. Piye iki? Masa aku pulang ke Klaten lagi? Aku mau pulang kalau aku wis bawa uang banyak. Paling enggak ada hasilnya. Bapak, udah pulang, Pak? Sudah jelas tadi. Bapak dari mana ya? Ngantar Mono ke terminal. Loh, buat apa toh? Seharusnya Bapak yang tanya, kenapa kamu pakai mobilnya Mono sehingga Mono tidak bisa kerja? Ya, sesekali, Pak. Pertanyaanku belum kamu jawab. Bapak jangan banyak nanya toh, Pak. Pusing. Loh, kamu itu satu-satunya nanya Bapak. Bapak nggak boleh tanya. Duh, Ola tuh lagi bahagia. Boya, Bapak jangan banyak nanya dulu. Lah kalau nanti yang Ratmi tanya, Bapak jawab Bibi. Ya bilang aja, kalau jeepnya dipakai sama Ola, udah bakal dimarahi, Pak. Wong, Bapak itu berjasa. Kalau udah ada Bapak, si tua itu mau jadi... Olah, kamu jangan ngomong begitu dengan Yang Ratmi ya. Yang Ratmi itu orang baik. Yang selama ini kita bergantung dengan dia, ngerti? Bagaimana Pak Broto? Semua lancar? Ye, pengesunipun. Ini setoran dari Probolinggo. Dan Mono baru jalan siang ini jadi belum bisa setor. Kok bisa? Kemarin kan mobilnya dibawa dia kok. Yang pangapunten, tadi pagi mobilnya Mono itu dibawa Ola. Katanya dipinjem. Lalu dia sekarang bawa mobil saya. Baru siang ini kok. Kok enak? Meskipun Ola itu anakmu, ya setorannya tetap sama. Kalau mobilnya dipakai, kebiasaan nanti. Itu namanya kamu memanfaatkan jabatan. Kalau di pasrah itu ya yang benar. Ye, yun pangapunten. Ya Pak Broto, cucuku itu sekarang ada di sini. Dan bapaknya mau, dia yang pegang rentang. Jadi kamu tinggal ngikuti dari belakang. Ye. Tadi kan aku bayar 300.000 ke Ola. Berarti dia nggak setor semuanya dong ya? Dugaanku benar. Ola nggak jujur sama bapaknya. Aku harus terus awasi dia. Cak. Riz, kok kamu belum tidur? Jam 11 lagi. Mas, bu aku diwangi, aku nggak mau pulang ke Klaten. Ya piye? Orang salahmu dewe kok. Makanya Toris, kalau ada apa-apa itu ngobrol, diomong. Jangan ngambil keputusan sendiri. Iya, aku tahu aku yang salah. Ya habis gimana lagi, mau kerja apa? Gak ngerti, Riz. Kayaknya Simbo udah mantep sama keputusannya. Ya, kalau misalnya aku berhenti jadi tukang parkir, aku masih boleh tinggal sini? Lagian,
Lah apa toh kamu itu jadi tukang parkir, ha? Ngisin-ngisin ya. Besok aku mau ngomong sama Simbo. Tapi nggak janji ya. Sebenarnya Mas. Urusannya sama sopir yang mobilnya nabrak bagaimana? Enggak apa-apa. Katanya rusaknya cuma dikit kok. Kang turun. Yo. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Makasih, Pak. Kamu lagi. Depan sih. Mas kan waktu itu dijanji sama saya mau ngasih kerjaan toh. Didapat belum? Kamu tuh gendeng ya? Kenal juga belum udah minta kerjaan. Nama aku Riris, Mas. Kalau bukan karena Mas waktu itu ngadu sama Mas Mono, aku pasti sekarang masih kerja. Kamu tuh ngeyel banget sih. Aku tuh udah bilang aku nggak kenal sama Mono. Bohong. Lawang aku waktu itu lihat kok Mas janjian sama Mas Mono di terminal kan? Bener-bener nih orang. Udah salah ngotot lagi kamu. Mas, aku ini mau minta tolong. Kalau misalnya aku nggak dapat kerjaan, aku mau dipulangin ke Klaten. Aku nggak mau. Tolong ya Mas ya. Kamu denger ya. Aku ini baru di sini. Jadi kalau kamu minta kerjaan sama aku tuh juga nggak tahu mau ngasih kamu kerjaan apa. Pikir tuh pakai otak. Sembarang wis gak apa-apa, aku bisa semua kok. Bisa cuci piring, cuci mobil, cuci baju, mijet, semua bisa. Apa? Mijit? Mijet yang Ratmi maksudnya. Mas, cobain saya tuh, siapa tahu yang Ratmi mau. Ya apa aku? Ya wis. Nanti aja kamu ikut aku ke rumah. Tapi bisa aku makan. Aku nggak dibeliin, Mas. Kamu udah minta kerjaan, sekarang minta makan. Piye toh? Ya, ya. Nih, teh aja. Kamu mau kerja? Iya, yang mulai dari cuci piring, cuci mobil, cuci baju, semua Riris bisa. Dit, kamu kenal di mana? Iyang kok belum pernah lihat gadis ini. Bukan orang sini ya? Iyang tuh kenal semua orang. Gak usah bisik-bisik, Yang. Tanya aja langsung sama dia. Nggak ada yang dirahasiain kok. Bukan pacarmu toh? Yang ngomong apa toh? Yang bener aja. Eyang tenang aja, Riris gak akan mau kok pacaran sama cucu Eyang ini. Soalnya ketoknya kayak playboy, jadi aku mau. Sembarangan kamu kalau ngomong. Nyoba aja belum udah asal. Siapa juga yang mau pacaran sama kamu? Udah, nggak usah minta kerjaan segala. Ayo. Maaf, saya kan cuma bercanda. Sumpah Eyang, saya cuma pengen kerja tok. Udah bakal, udah. Belum kerja aja udah kurang ajar. Sudah, Dit. Eyang terima Riris kerja di sini. Lumayan, ada yang bantu-bantu. Makasih ya, Eyang ya, makasih. Matur suwun. Ya, tapi kerja yang benar ya. Ya, iya pasti. Ya sudah, kerjakan pekerjaanmu. Sana, nyuci baju di belakang. Sana ya, Eyang ya. Ya. Kasih. Piye toh yang? Gak apa-apa. Kalau ada masalah gimana? Enggak. Kelihatannya nanya baik kok. Olah! Kamu mau kemana? Pergi, Pak. Turun. Turun apa, Pak? Sudahlah turun. Aku
tuh mau pergi, Bapak. Ya ampun. Mulai hari ini kamu tidak boleh bawa mobil ini. Loh, kenapa tuh, Pak? Aku tuh ada janji penting. Kemarin Bapak ini ditegur oleh Eyang Ratmi. Kalaupun kamu yang bawa mobil ini, kamu harus setor. Jadi mobil yang kemarin kamu pakai itu, Eyang Ratmi minta disetor secepatnya. Ya, Bapak tinggal bilang, Bu ya jangan perhitungan gitu toh sama kita. Atau enggak, Bapak ngancem aja mau pura-pura keluar kerja. Gampang kan, Pak? Kamu itu ngomong apa? Kalau toh Bapak itu minta keluar, ya malah kebenaran. Loh, nggak mungkin kali, Pak. Nggak mungkin. Eyang Ratmi tuh kewalahan ngontrol semua mobil-mobil yang keluar. Nggak mungkin, Pak. Eyang Ratmi itu kemarin ngomong, kalau cucunya itu mau menggantikan posisi Bapak. Dan Bapak disuruh membantunya. Nggak mungkin, Pak. Nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa loh, Pak. Lah kok nggak bisa tuh gimana toh? Lah wong ini mobil-mobilnya dia kok. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Loh, kamu mau kemana? Jalan-jalan. Mas Adit. Mana ya? Aku nggak enak ya. Aku nggak bisa nganterin Mas Adit. Maaf ya. Kenapa? Bunda siap. Sekali lagi Ola minta maaf ya, Mas. Ya resiko yang punya mobil, jadi ya harus ngalah sama supirnya. Aku ikutin permainan kamu lah. Mau sampai mana? Iya, Mas Adit marah ya? Ya enggak. Buat apa aku marah? Itu kan cucunya yang Ratmi toh. Kok sama si Ola ya? Edan tenan yang si Ola. Barang baru aja cepet banget. Kayak kucing ngebau batang tikus. Ya wes, kalau gitu Ola cek dulu ya kalau mobilnya ada atau enggak. Kalau nggak ada, kita naik angkutan umum aja ya. Nggak usah. Aku mau pulang aja. Kebetulan aku lagi nggak enak badan. Agak meriang. Wes, Mas. Kelihatannya ada yang rajin nih. Ya asal jalan pertamanya aja. Ya enggak, Thomas. Mas Adit masuk, Gi. Loh kok jadi kamu yang nyuruh? Ini kan rumahku. Ijo lali. Bukan, tadi aku habis masak sama yang Ratmi. Kali-kali aja pengen ngicipi. Kebetulan aku lagi lapar. Ternyata kamu ada gunanya ya di sini ya. Congnya. Oh, Riz, aku lupa. Aku tuh belum pernah ketemu sama saudara kamu. Siapa tuh yang bawa jeep itu loh? Oh, Mas Mono. Iya, tadi pas aku berangkat belum pada bangun. Jadi aku belum bilang kalau udah dapat kerjaan. Oh, kamu belum bilang? Ya udah, kamu mending pulang dulu aja deh. Daripada nanti dicariin gitu. Gak usah, nggak apa-apa. Nanggung kok, nanti aja habis nyetrika. Makan kok sendiri, gak ngajak-ngajak. Kamu kan baru pulang. Edit, ini semua masakannya Riris loh. Ah, masa sih? Tadi katanya sama Eyang. Enggak, yang cuma ngeliatin kok. Pinter masak ternyata. Nggak rugi. Riz? Riris? Oke. Eyang mau diambilin apa? Tuh, duduk sini, ikut makan.
Nggak usah yang masih kenyang nyium baunya. Nggak boleh nolak rezeki. Ayo, ikut makan. Riz, kalau yang nyuruh, Pak Lurah aja tuh nggak berani loh ngelawan. Ayo duduk. Bentar ya, ada yang datang. Udah terusin makan. Ayang aja yang ke depan. Aku mau ngomong. Siapa Tola? Mau mecat bapak. Siapa yang mau mecat? Gak usah pura-pura. Pertama, minta setoran duit. Mau mobil tak pakai ke dokter. Kedua, bener tuh punya penggantinya bapak. Dasar tukang bohong. Dicatut duitnya. Kalau yang itu memang benar. Tega ngeperlakuin bapak kayak gitu. Nah, ini bisnis. Kalau mau pakai kendaraan itu ya kamu bayar sewanya. Kamu itu yang tega sama bapakmu. Kalau pergi itu ya naik angkot. Iya, Mas. Aku langsung bayar. Oke, duit sewanya. Loh, kok cuma 150? Kalau aku yang pakai, separuh harga. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Saran sepi. Tanda ono. Mas, lihat mana enggak? Nggak lihat tuh Mbak dari tadi pagi. Ono apa toh Mbak? Oh, ya udah bapak. Kalau mau ada, bilangin ya Ola nyariin, suruh datang ke rumah. Yuk. Oh iya. Kamu kok teko, Bro? Bang kita ya ketemu. Boleh teko SMS ya? Nanti balik ini mana ya? Yo. Mas Mono ya? Dit. Ada apa, Mas? Ya ada apa-apanya. Loh, sampai niki sing nelpon aku toh? Lha apa sampean pura-pura mau nyewa mobil ini? Siapa yang pura-pura? Aku yang mau nyewa. Sampean kok aneh toh, Mas? Sampean kan cucunya Eyang Radmi toh? Pemilik penyewaan mobil Jeep ini toh? Loh kok ngapain kok pakai acara nyewa? Aku kan bayar. Kamu mau mobil mulu aku nggak? Ini bisnis loh. Yo, sakarepe sampean sih. Arep nang ndi toh? Kamu tahu rumah Ola? Tahu, Mas. Anterin aku ke sana ya. Oh iya. Tapi kamu jangan bilang Ola kalau aku ini cucunya Eyang Radmi. Oke? Masuk, Mas. Wis. Jangan-jangan ini orang nggak baik ini. Eyang Radmi, aku udah iso jalan-jalan sama Mas Adit. Mana Mono nggak ada, udah iso dipakai mobilnya. Awas sih Mono. Mono nggak berani sama aku toh. So.
Jadi kamu cucu Eyang Narmio? Hah? Mbak kayaknya salah orang ya Mbak ya? Nggak usah mbak-mbakan. Aku tuh Ola, anaknya Pak Broto. Dan kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku tahu semuanya. Kamu yang bikin peraturan baru tuh, kalau aku bayar kalau pakai mobil, hah? Kalau nggak gara-gara bapakku, tuh mobil-mobil nggak bakal laku. Mbak, aku itu bukan... Jangan. Ola seneng deh ketemu Mas Adit. Nih, kenapa sih harus pakai sopir? Lagi mono. Loh, emang kenapa kalau mono? Katanya orangnya baik kok. Aku tuh mau mecat Ono, tapi udah dibolehin sama bapak. Dipecat? Iya. Mono tuh sok cari perhatian. Aku tuh nggak suka sama dia. Kenapa sih Mas? Nggak buka aja usaha rental di Bromo? Makanya udah ada kamu. Ya ntar kalau aku buka, saingan toh. Jadi gini, kalau Mas tinggal di sini lama, apalagi sampai nikah sama Ola, kita kan bisa buka usaha bareng. Oh, aku ngerti sekarang. Ola lagi nyari sasaran cowok kaya yang bisa diporotin. Diajak bikin usaha rental. Dasar licik. Dari dulu aku memang nggak masuk hitungan lah. Apalagi saingan pemilik mobil ini. Mimpi kali ya aku bisa dapetin dia. Kok perasaanku sakit ya? Mon, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi aku bilangin ngerengut aja. Kenapa? Enggak suka nganter aku? Enggak mas, enggak. Nganter tamu kok nggak suka. Ya memang dari dulu cetakannya dari sononya kayak gini mas. Mon, menurut kamu Ola tuh orangnya gimana sih? Apa toh? Oh Mas Adit nanya soal Ola. Mas Adit suka ya sama Ola? Kok malah balik tanya? Oh, tanya duluan. Ya, saya cuma pengen tahu aja. Mas Adit itu benar-benar suka atau cuma buat mainan Ola? Siapa yang deketin dia? Gini loh, Mon. Aku tuh baru mergokin dia korupsi uang setoran. Soalnya kan yang ngontrol bapaknya sendiri, Pak Broto. Soalnya aku mau tahu, ternyata tuh ngurusin hal-hal seperti ini tuh harus benar-benar dikontrol dengan baik. Kalau enggak ya... Kalau setahu saya sih, Ola orangnya nggak kayak gitu mas. Ya mungkin karena terlalu dimanja sama bapaknya. Mungkin. Tapi kenapa kok saya nggak boleh bilang sama Ola kalau Mas Adit ini cucunya yang ratu? Soalnya gini, Mon. Aku tuh cuma pengen tahu sampai mana dia berani mempermainkan aku sama Eyang. Dia bilang mobil-mobil ini tuh milik bapaknya dia. Ada-ada aja kan? Aduh. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Riz, kamu belum pulang? Atau mau masak lagi? Enggak. Aku sekarang mau pulang, besok sini lagi. Riz! Kok kena gini?
Mas Mono mau ke rumah Pak Broto apa langsung pulang? Aku melok ya. Kau lapo ikut-ikutan ngejar dia? Hah? Oh, ternyata kamu ikut-ikutan deketin cucunya Eyang Ratmi, tah? Hah? Pantesan kamu sekarang sering hilang, ha? Ternyata di sini kamu. Orang isin ya gue ya. Hei, pulang. Mon, tunggu dulu, Mon. Kamu ini kenapa sih, Mon? Jangan salah paham gini dong. Apa nih salah paham, Dit? Hah? Aku akuin, kamu ganteng. Cucunya Eyang Ratmi. Tapi itu bukan berarti kamu bisa macarin semua gadis di kampung ini. Apalagi Riris. Ayo masuk. Mas. Aku tuh heran sama kamu, sama Ola. Ya masuk nonton arek ganteng titik kok langsung kabeh gampang dibujui. Ini ngomong apa tuh, Mas? Kowe iki ngomong apa ta, kowe iki ngomong apa? Udah jelas kan aku ngeliat kamu di rumahnya Eyang Ratmi? Hah? Terus nyapa kowe iku nang omahe Eyang Ratmi, ha? Emang apa sing aku nang omahe Eyang Ratmi apa? Wis, kowe iku ayu tapi kok ya bocah bodoh-bodoh to. Kowe ngerti Adit? Adit itu sekarang lagi ngedeketin Ola. Lah saiki arep ngedeketi kowe. Kowe gelem kok ngono? Ya ampun, kamu ki nyangka aku pacaran mbek Mas Adit ta? Aku ning omahe Eyang Ratmi iki kerja. Kerja? Kowe lapo kok kerja nang omahe Eyang Ratmi? Hah? Aku golek duit biar aku nggak diolino nang Klaten, aku moh. Benar kamu cuma kerja di rumahnya Eyang Ratmi? Nggak pacaran sama si Adit itu? Sopo sih sing gelem mbek aku? Soalnya nesu kok ae. Enggak apa-apa. Enggak, Bapak sakit gitu. Kenapa nggak telepon Ola? Bapak itu enggak apa-apa. Cuma tekanannya naik sedikit. Tadi sudah ke dokter kok. Kan bisa nyuruh Ola pulang terus nganterin. Tadi sudah diantar Mono ke dokter. Mono? Kok dianterin Mono? Kan Ola bisa nganterin Bapak toh. Seharusnya kamu itu terima kasih sama Mono yang perhatian sama bapak yang sudah tua ini. Palingan Mono tuh ada maksudnya. Mau ngedeketin aku toh. Dasar. Kapan sih kamu itu mau melihat kebaikan Mono? Hah? Nanti aku kenalin sama orang yang jauh lebih baik daripada Mono. Pokoknya aku tetap gak suka kalau Mono tuh tetap nganterin Bapak. Udah Pak, istirahatnya banyak, minum obatnya. Aduh, piye iki? Riris hilang. Dari tadi belum pulang. Loh, kamu ikut mana toh? Kamu nggak tahu apa Bude ini gerusa-gerusu cari kamu? Bude kira kamu itu minggat gara-gara Bude marahi. Maaf banget ya Bude, tadi aku mendadak dapat kerja, jadi nggak pulang. Kerja apa? Paling jadi tukang parkir lagi.
Kan Budi sudah bilang sama kamu. Orang ngono loh, Mbok. Ini loh. Riris sih kerja nang yang Ratmi. Bantu-bantu. Katanya yang Ratmi itu butuh tenaga. Bagus toh, Mbok? Daripada Riris sih keluyuran gak jelas. Iya, Bude. Jadi jangan disuruh pulang ke Klaten ya, Riris. Kan sekarang udah dapet kerja. Riris janji nggak akan bikin Bude puyeng lagi. Bude itu sebenarnya berat melepas kamu itu, Nduk. Tapi Bude itu takut kamu tuh kenapa-kenapa di sini. Ya. Dit, ngapain kamu itu kok nempel-nempel tembok kayak Spiderman? Gak ada apa-apa ya. Ya udah, kalau kamu itu memang nggak betah di sini, ya nggak maksa kok. Jadi Eyang ngizinin aku pulang ke Solo? Ya gimana lagi? Lah wong kamu nggak betah, dipaksa-paksa juga nggak bisa. Budinya Riris, nyuruh Riris pulang, Ririsnya ngeyel nggak mau pulang. Nah, kamu sebaliknya. Nah, seandainya bisa, mendingan tukeran saja. Apa nyotain tukeran? Ya orang kan punya pilihan masing-masing. Ririsnya pengen di Bromo. Ya kalau bisa, biar aja dia menemani Eyang. Ada-ada aja. Mana mungkin dikasih sama budenya. Ya tapi kan masalahnya jadi selesai. Serba salah. Eyang suka sama Riris ya? Iya. Anak itu memang gampang bikin suka orang. Sregep, grapian. Seandainya saja cucu Eyang perempuan. Lah, Eyang kok gitu sih? Lah aku piye? Kalau kamu sama Riris, Eyang dapat dua-duanya ya, Dit? Mau apa toh Eyang? Paling nudur aja. Kamu suka juga tak sama Riris? Berikan aku cinta suci yang terdalam dari Ola, kui kau apa-apaan toh, ha? Tantin. Tahu jam berapa sekarang? Mbok kamu itu kalau bertamu di rumah orang itu yang sopan. Kamu tuh sosok deketin bapakku, sosok cari perhatian lagi. Orang aku memang dekat sama bapakmu kok, Pak Broto. Bukan ngedeketi. Iya, biarpun kamu dekat sama bapakku, kamu nggak bisa dekat sama anaknya. Kamu tuh siapa? Gue yang ngaca dong, dibandingin Mas Adit kamu tuh nggak ada apa-apanya. Mas Adit? Iya, Mas Adit. Dia yang mau buka usaha rental mobil. Kalau kamu mau kerja sama aku, kamu harus belajar menghormati aku. Tengengesan. Kenapa tuh? Nggak percaya? Mana ngobrol sama siapa sih, Mas? Oh, ternyata ya. Kamu geraknya cepet banget. Udah deketin cucunya Mbak Ratmi aja. Dasar cari muka. Matre. Kamu mau ngegeser posisi bapakku tuh? Si. Ola, kau itu ngomong apa toh? Kok tiba-tiba ngomongin tentang cucunya yang Ratmi? Mas, kayaknya Mbak ini salah paham deh, Mas. Apa? Mbak. Pokoknya ya, Mon. Mau kamu dekat sama siapapun, aku udah bakal ngalah sama kamu. Ngerti?
Hati-hati. Halo. Aku ganggu enggak? Enggak, perlu sama Mono ya? Mau minum apa? Tak buatin ya. Mau apa, Wan? Barusan saja si Ola datang kemari. Untung nggak papasan. Kalau nggak jadi ruwet urusannya. Ruwet? Ya jadi bikin ruwet toh. Oh iya ya. Lah masa si Ola itu nuduh aku ngedeketin cucunya yang Ratmi buat ngegeser posisinya Pak Broto. Aneh toh? Kok bisa? Ola kan nggak tahu. Oh iya ya. Ola kan nggak tahu ya. Tapi kok Ola, Mas. Semuanya itu dikira punya tujuan jelek sama dia. Ya gitu itu Ola. Kamu suka sama dia toh? Ya kalau suka jangan nyerah karena sifatnya. Justru jadiin tantangan. Masa cowok gitu aja nyerah? Piye lo? Yo wes lah. Kok malah ngomongin tentang Ola? Sampean kemarin itu mau perlu apa? Apa mau aku anterin lagi? Oh, enggak. Aku mau ketemu Riris. Aku mau ngomong sama dia. Tapi enggak di sini. Boleh enggak? Bo, ini loh. Cucunya yang Ratmi mau bicara sama Riris, tapi nggak di sini. Boleh nggak? Ya boleh, no. Kenapa enggak? Riris, Riris. Nah, aku mau bicara sama kamu. Sana. Nanti lo jangan macam-macam. Mau ngomongin itu ya, aku harus keluar dari kerjaan aku ya. Takut bener. Ya habis masa baru 1 hari kerja udah mau disuruh keluar. Terus kita nggak usah ngomongin kerjaan ya. Terus ngomongin apa? Gini, tadi itu kan aku pergi sama... Oh, pergi sama Mbak Ola toh. Terus Eyang Ratmi nggak seneng ya? Dan Mas Adit pengen aku ngasih dukungan Mas Adit itu. Kamu kok sok tahu banget. Terus apa? Jadi gini loh. Tadi itu kan Mono nganterin aku pergi sama Ola. Aku cuma mau bilang kalau aku nggak mau kamu ngira aku ada apa-apa sama Ola. Oh, gitu. Soalnya Eyang tuh suka banget sama kamu. Terus aku juga suka sama kamu. Bagus toh. Berarti Riris nggak jadi dikeluarin ya, Mas? Iya, bagus. Tapi kan lebih penting aku. Aku suka sama kamu. Salah ya? Emangnya kamu nggak ngerasain hal yang sama? Atau aku nggak ngasih tanda? Eyang. Apa? Malam-malam kesini? Gini loh, Eyang. Aku mau ngasih tahu kalau cucu tercinta Eyang itu ada di rumah Mono. Oh, jadi kamu kesini malam-malam itu cuma mau ngomong kalau cucuku di rumah Mono. Memangnya kamu tuh sekarang petugas ronda apa? Eyang piye toh? Eyang udah takut apa kalau terjadi apa-apa? Nama baik Eyang tuh bisa tercemar loh. Aku tuh percaya Mono itu pengen menghasut cucu Eyang tercinta untuk ngegeser bapakku itu. Iya toh? Mono
gak level kok. Cucu Eyang itu udah tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Asal Eyang tahu ya, kalau Eyang lebih percaya sama Mono, aku bakal ngalahin usaha rental Eyang. Kayak aku nggak bisa bikin sendiri aja. Oh ya? Bagus itu. Semakin banyak, semakin bagus. Artinya penduduk Bromo itu makin maju. Mas Adit, ya ampun, kenapa tiba di sini? Ini ya, kebetulan dia lagi di sini. Namanya Mas Adit. Dia juga mau buka usaha rental gitu, Eyang. Ya nggak? Kalau ini Eyang tahu, malah dia itu sudah punya usaha rental dari bapaknya. Maksud Eyang? Olah, Adit itu cucuku. Kamu udah kenal toh? Kenapa? Wah, tuh ngeliat aku malu, ha? Kamu udah tahu toh rencananya dari awal? Enggak. Sejak kamu bilang kalau usaha rental mobil itu milik bapakmu, ya sejak saat itu aku harus menjaga usaha milik bapakku sendiri. Mono tahu kok kamu tuh cucu yang... Tahu. Tapi Mono nggak setuju kalau aku merahasiakan hal ini. Lah, aku cuma pengen kamu tahu bahwa jika orang mendapatkan kepercayaan mulai dari hal terkecil, maka kepercayaan itu akan menjadi besar. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang jujur. Ola. Ada apa, Tola? Bapak itu jadi bingung. Bapak pasti dipecat sama yang Radmi. Dan itu gara-gara Ola, Pak. Ya kalau memang sudah harus begitu, mau apa lagi? Ya nggak apa-apa. Nggak, Pak. Bapak nggak tahu. Kesalahan Ola tuh fatal, Pak. Lah iya, kesalahanmu itu apa? Orang yang aku antar, setorannya nggak dikasih ke Eyang Radmi. Itu ternyata Mas Adit, Pak. Itu cucunya Eyang Radmi. Dan aku kira Mas Adit tuh cinta sama aku, Pak. Dan dia cuma ngejebak aku doang, Pak. Sudah. Itu ada Mono tuh. Diam. Sudah. Bukan Pak Broto. Tuh, ada Mono datang tuh. Malu ah. Udah, diam. Olah, kenapa Pak Broto? Iya. Kamu masih mau ngetawain aku kan? Iya toh? Tapi kamu udah bilang dari dulu kalau Mas Adit itu yang... Aku datang bukan buat ngetawain kamu. Ya paling nggak kan ini bisa dijadiin pelajaran. Kalau kejujuran itu adalah hal yang mahal dan penting. Gak usah sok pahlawan. Sana pergi. Sebentar, Namono. Tolong Bapak antarkan tempat yang Radmi. Bapak mau minta maaf. Kamu salah. Berikan aku cinta suci yang terdalam dari hati. Chris, aku pikir kamu nggak jadi datang. Lah wong aku yang minta kerjaan, masa aku nggak datang? Dari jam 6
salam loh, Adit tuh duduk di situ. Terus terang, Eyang itu matur nuwun sama kamu. Nah, gara-gara kamu, cucuku ini jadi jinak. Eyang, cucu sendiri kok dipermalukan? Riz, kamu bawa apa nih? Buat aku ya? Ini pesanan Eyang. Main serobot aja kamu itu. Ya wes, aku beli sendiri aja. Ayo, Riz. Riris lagi mau kerja kok disuruh kesini sih? Kamu kerja sama aku aja. Kerja apa? Jadi pacar dan parkir pribadiku. Nggak mau. Kok gitu sih? Saya jadi tukang parkir. Tapi kan jadi pacar pribadi. Sadit, Mon, aku nganter Ola. Katanya ada yang mau diomongin. Dia mau minta maaf. Mas, Ola minta maaf ya, Mas. Selama ini Ola yang salah. Jadi, jangan keluarin Bapak, Mas. Ola yang salah. Itu sih perkara gampang. Kau bilang aja sama Eyang. Iya, Ola bakal nembus semua kesalahan Ola. Tapi, jangan keluarin Bapak ya, Mas Adit. Ola tahu Ola selama ini sombong, kurang ajar sama Eyang. Itu juga tergantung Eyang. Kamu bukan yang suka kurang ajar sama Eyang. Kalau Pak Broto berhenti, aku ya berhenti. Loh kok jadi aku dikeroyoki? Aku nggak salah. Mas Adit, jadi orang itu nggak cuma harus bisa minta maaf, tapi juga harus bisa belajar memaafkan. Jadi orang nggak boleh dendaman kayak Mas Adit. Emang aku dendaman ya? Ya udah, demi cintaku padamu, aku akan memaafkan semuanya. Asalkan kita semua bahagia. Tuh, Ola, dengar tuh. Jadi lain kali jangan diulangi lagi ya. Iya. Tapi, Mas Adit, maafin Ola toh? Maafin nggak ya? Maafin nggak? Dimaafin nggak? Maafin nggak ya? Ya enggak, no. Mas, jangan yuk.